Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 6 April 2021. Tema renungan dan saat duduk kita dengan judul Ketika Tidak Berdaya. Ketika tidak berdaya, firman Tuhan terambil dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Mazmur 9 ayat ke-9 dikatakan demikian. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, tatkala kami mengalami ketidakberdayaan, seringkali kami menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, dan menyalahkan segala hal. Namun sesungguhnya ketidakberdayaan adalah bagian yang sudah menjadi bagian dalam hidup kami, dan Tuhan menyediakan hal-hal keberdayaan, potensi yang Tuhan sediakan, baik di dalam diri orang lain, di dalam alam, bahkan di dalam dirimu yang belum maksimal engkau gali, dan tentunya daya yang berasal dari Tuhan yang membuat engkau menjadi berdaya tatkala pada saat engkau keadaan yang tidak berdaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan, ketika tidak berdaya, berapa banyak kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak berdaya. Kita berjuang untuk punya anak, namun anak tak kunjung datang. Kita berjuang untuk mendapat pekerjaan, namun pekerjaan juga tak kunjung datang. Kita berdoa untuk punya rumah sendiri, puluhan tahun menabung, namun tidak pernah cukup untuk membeli rumah. Kita berjuang untuk usaha, sudah rajin, sudah berusaha sedemikian rupa, namun usaha tetap merugi. Kita berjuang untuk mendidik anak sebisa-bisanya. Segala sesuatu diberikan kepada anak yang terbaik dari makanan, perhatian, kasih sayang, pendidikan. Namun anak salah jalan. Kita berjuang bagaimana untuk bisa mengerti dan membahagiakan orang tua dan mertua, namun mereka tetap tidak menunjukkan kebahagiaan. Seakan-akan apa yang sudah engkau kerjakan dengan bersusah payah itu tidak mendapatkan hasil timbal balik yang diharapkan. Kita berjuang untuk segala hal, namun pada akhirnya kita terhenti oleh keadaan di mana situasi kami dan sahabat seperjalanan tidak sanggup lagi untuk menjalani segala sesuatu. Sebuah daya itu sudah dikeluarkan, sementara masalah tetap ada di hadapan dan tidak terselesaikan. Sahabat seperjalanan, pengalaman yang engkau alami sebagaimana dijelaskan oleh saya tadi, juga dialami dalam peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab. Bagaimana Sadrah, Mesa, Abednego diperhadapkan kepada perapian yang menyala-nyala dengan keberdayaan dari Tuhan. Mereka tidak terbakar. Bagaimana Daniel di dalam lubang singa, dan singa yang kelaparan itu siap menyantapnya. Namun dengan keberdayaan sumber yang datang dari Tuhan, singa tersebut terdiam dan tidak melakukan tindakan-tindakan penyerangan kepada Daniel. Bagaimana kemudian Yunus diizinkan oleh Tuhan masuk dalam perut ikan. Bayangkan masuk dalam perut ikan, itu sudah tidak bernafas mungkin. Namun Tuhan kemudian tetap memberikan kehidupan kepada Yunus. Bagaimana Paulus dibutakan oleh Allah di dalam ketidakberdayaan. Lazarus yang sudah meninggal di dalam ketidakberdayaan. Musa yang menghadapi laut Tiberau dan tentara Firaun di dalam ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan adalah sesuatu yang sangat lumrah di dalam hidup manusia. Karena kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Karena kita manusia yang tidak serba maha. Allah itu adalah maha. Maha hebat, maha kuasa, maha kasih, maha ada. Maha segalanya yang ada di dalam diri Allah. Sementara kita adalah dalam keadaan yang terbatas. Dalam keadaan yang serba tidak tahu. Di dalam keadaan yang kita seringkali diperhadapkan kepada jalan yang gelap. Kalaupun tidak gelap, abu-abu, jelas dan tidak jelas itu sesuatu yang sulit kami melihatnya dengan terang benderang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan di dalam kondisi pandemik seperti ini. Mungkin renungan sahabat seperjalanan tentang ketika tidak berdaya itu ada di dalam posisi keadaan hidupmu. Kalau engkau boleh bercerita, silakan sampaikan kepada saya.
Bagaimana engkau merasa tidak berdaya? Kalau engkau merasa tidak berdaya, engkau sesungguhnya sedang menyadari bahwa kita bukan Tuhan. Bahwa di dalam banyak hal tatkala kita dengan kekuatan sendiri menghadapi segala sesuatu, kita tidak pernah akan sanggup. Kalaupun engkau sanggup melakukannya, itu potensi yang berasal dari Tuhan yang Tuhan titipkan kepada dirimu. Kalau engkau merasa sanggup, kemudian ditolong oleh orang-orang sahabat-sahabat keluargamu, maka itu ada potensi dari diri orang lain yang diperbantukan kepada dirimu. Di dalam keadaan seluruh alam semesta ini dan orang-orang terdekat sahabat sekalipun tidak sanggup untuk menolong kita. Di sanalah bagaimana Tuhan dengan kemahakuasaannya, dengan kemahahebatannya akan menolong kita satu persatu. Apa janji Tuhan? Tuhan akan memberi kekuatan kepada yang lelah. Tuhan akan memberikan semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan akan memberikan penyertaan pada saat kita mengalami ketakutan. Dan Tuhan akan berkata pada saat engkau bimbang. Apa yang dikatakan Tuhan? Aku ini Allahmu. Tuhan juga menjadi tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam diri kita Tuhan sudah memberikan potensi-potensi satu dengan yang lain. Ada potensi yang melekat di dalam dirimu. Ada potensi yang melekat di dalam diri orang lain. Ada potensi juga yang melekat di dalam alam ciptaan. Termasuk obat-obatan yang kita makan. Itu adalah potensi yang dikemas dari herbal, dari tumbuh-tumbuhan, dari kecerdasan manusia. Menciptakan obat. Maka itu adalah potensi. Zaman dulu pada saat Tuhan Yesus hanya berkendaraan dengan keledai dan unta. Perjalanan bisa dilakukan berbulan-bulan. Namun dengan potensi hikmat, akal budi yang Tuhan berikan kepada kita, membuat kita berdaya. Kita bisa tetap melewati padang pasir. Kita tetap melewati situasi kondisi yang sangat dingin sekalipun. Kita akan sanggup melewati badai dengan kecerdasan, dengan hikmat, dengan kekuatan yang Allah titipkan kepada dirimu, kepada orang lain yang kemudian menjadi para ahli di dalam dunia ini. Dan tentunya itu semuanya bersumber dari Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan sanggup memberdayakan hidupmu, menolong hidupmu, menyertai hidupmu, membantu hidupmu. Sehingga engkau tidak lagi mengalami yang namanya kelelahan, tiada berdaya, ketakutan, kebimbangan, kesesakan. Mengapa? Karena Allah menyertai. Sewaktu kita punya kondisi dan keadaan tidak berdaya, di sanalah kita baru sadar bahwa kita manusia tidak akan sanggup menyombongkan diri apapun juga. Di dalam diri kita penuh dengan keterbatasan. Kita dibatasi waktu, kita dibatasi tempat, kita juga dibatasi oleh keterbatasan lainnya. Di sanalah tatkala kita mengerjakan bagian kita, kita melakukan sebisanya yang menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi komitmen dan janji kita. Lakukanlah sebisa-bisanya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pegawai, sebagai majikan, sebagai anggota masyarakat, sebagai pribadi yang berbagian di dalam komunitas-komunitas tertentu, baik waktu engkau untuk mencari nafkah, maupun engkau sedang melakukan sesuatu untuk meningkatkan kualitas dirimu, pencapaian-pencapaian tertentu di luar masalah finansial. Allah akan menyertai kita, Allah akan menolong kita. Oleh sebab itu, jikalau apa yang kita harapkan belum sampai juga terwujud, maka bersabarlah. Jikalau apa yang kita mimpikan belum tercapai, belum dalam genggaman, bersabarlah. Lakukan bagianmu. Ada saatnya Tuhan akan melakukan bagiannya. Ketika engkau tidak berdaya, Allah beri kekuatan, Allah memberi semangat, Allah memberi penyertaan, Allah juga menjadi tempat perlindungan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, tantangan, rintangan, dan masalah, Tuhan yang akan membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu kepada Engkau, kami percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Ada Allah yang maha dahsyat, yang maha kuasa pada saat engkau dalam keadaan tiada berdaya. Bersandarlah kepada Dia. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.